Halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih kalau sampah yang kita lihat setiap hari itu sebenarnya bisa jadi harta karun yang super keren? Nah, di sini kita bakal bongkar caranya gimana mengubah barang bekas jadi sesuatu yang luar biasa. Dan yang paling seru, kita juga bakal belajar gimana cara ngajarin teman-teman kita buat bikin karya yang sama. Coba deh lihat ini. Di satu sisi cuma tumpukan botol sama kardus bekas ya kan? Tapi, jreng-jreng, lihat sisi satunya. Bisa jadi robot keren, tempat pensil yang unik banget, atau pot bunga cantik. Gila kan perubahannya? Ini bukti nyata loh kalau kreativitas itu bener-bener nggak ada batasnya. Oke, sekarang coba bayangin, kamu udah sukses nih bikin salah satu karya keren tadi. Terus temanmu datang dan dia bilang, wah keren banget, ajarin dong cara buatnya. Nah, gimana tuh cara ngejelasinnya? Biar dia ngerti dan bisa berhasil juga. Itu dia tantangannya. Tapi tenang, ada kok caranya. Kita bakal bahas semua. Mulai dari gimana caranya mengubah sampah jadi harta karun, terus kita kenalan sama alat rahasianya, kita bedah juga blueprintnya biar pas, kuasai bahasanya, dan yang paling ditunggu-tunggu, giliran kamu yang berkreasi. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Jadi ada nih satu alat rahasia yang super ampuh buat nge-share caramu bikin sesuatu, biar semua orang, bener-bener semua, bisa ngikutin instruksi kamu tanpa bingung. Dan alat itu namanya text procedure. Simpelnya gini, ini tuh teks yang isinya ngejelasin gimana cara bikin atau ngelakuin sesuatu. Tapi ada satu aturan emas, satu aturan yang paling penting. Semuanya harus langkah demi langkah. Harus urut, nggak boleh loncat-loncat. Nah, ini nih analogi yang keren banget. Teks prosedur itu persis kayak barisan domino. Satu langkah jatuh, dia akan mendorong langkah berikutnya, nggak bisa dibalik urutannya. Coba deh bayangin, kamu ngecat botol sebelum dicuci bersih. Apa yang terjadi? Ya catnya ngelotok kan? Makanya urutan itu segalanya. Terus kenapa sih ini penting banget? Soalnya gini, dengan instruksi yang jelas, kita bisa mengubah orang yang tadinya frustrasi, bingung, hampir nyerah, jadi orang yang bangga dan sukses sama hasil karyanya sendiri. Keren kan? Kita itu sebenarnya lagi ngebantu orang lain buat berhasil. Itu tujuan utamanya. Oke, terus gimana dong cara nulis teks prosedur yang sempurna? Tenang, ada formulanya, ada blueprintnya yang gampang banget buat diikutin. Nah, ini dia blueprintnya. Cuma ada 3 bagian penting. 1. Tujuan atau goal. 2. Bahan dan alat atau materials. Dan 3. Langkah-langkah atau steps. Setiap teks prosedur yang bagus pasti punya 3 bagian ini. Simple banget kan buat diinget? Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, goal atau tujuan. Gampangnya ini tuh judulnya. Judul yang bagus itu langsung ngasih tahu pembaca. Nanti kamu bakal bikin ini loh. Contohnya, cara membuat tempat pensil dari kaleng bekas. Udah, jelas banget kan mau bikin apa? Kedua, materials atau bahan dan alat. Anggap aja ini kayak daftar belanjaan resep masakan. Kamu harus tulis semua yang dibutuhin sebelum mulai. Kaleng bekas, gunting, lem, cat, kuas. Jadi teman kamu bisa nyiapin semuanya dulu. Biar pas lagi asik-asiknya bikin, nggak ada tuh drama, yah lemnya habis. Dan yang ketiga, ini nih intinya, steps atau langkah-langkah. Disinilah aksinya dimulai. Ingat lagi aturan emasnya, harus berurutan, langkah demi langkah. 1. Cuci kalengnya. 2. Gunting kertasnya. 3. Tempel. 4. Hias. Jangan pernah ketukar urutannya ya. Strukturnya udah dapet nih. Sekarang kita pelajari bumbu rahasianya. Ini adalah fitur-fitur bahasa yang bakal bikin instruksi kamu jadi super jelas dan gampang diikuti. Power up nomor 1, penghubung waktu atau time connectors. Kata-kata kayak pertama, kemudian, lalu, selanjutnya, dan terakhir. Ini tuh kayak GPS-nya. Fungsinya buat nuntun pembaca, biar mereka nggak tersesat di tengah jalan. Lanjut, power up kedua, kata kerja perintah. Ini adalah kata-kata aksi. Nggak pakai basa-basi, langsung aja. Gunting, tempel, cat, keringkan. Jelas, singkat, padat. Efektif banget. Dan power up yang berakhir, kata keterangan atau adverbs. Kalau kata kerja tadi bilang apa yang harus dilakukan, kata keterangan ini bilang bagaimana cara melakukannya. Guntinglah dengan hati-hati. Catlah hingga merata. Detail-detail kecil kayak gini yang bikin hasilnya jadi maksimal. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin nih. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua kepingan ini nyatu dalam satu contoh yang utuh. Nah, ini dia contohnya. Kita bedah bareng-bareng ya. Lihat, judulnya
how to make a pencil holder. Itu goalnya jelas. Terus ada daftar materialsnya, lengkap. Nah, di bagian steps, perhatiin deh. Ada kata first, then, finally, itu time connectors. Terus ada kata kerja wash, cut, glue, itu imperative verbs. Complete. Semua yang kita pelajari tadi ada di sini. Oke deh, teorinya udah, contohnya udah. Sekarang bagian yang paling seru. Waktunya kamu yang beraksi. Yep, sekarang giliran kamu. Kamu udah punya semua senjatanya buat nulis teks prosedur yang keren. Jadi, tantangannya adalah coba cari barang bekas di sekitar kamu, ubah jadi sesuatu yang baru dan keren, terus tulis petunjuknya, biar kamu bisa bagiin ke teman-temanmu. Jadi intinya, teks prosedur ini bukan cuma soal bikin barang, ini soal berbagi ide, berbagi inspirasi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bakal kamu buat, tapi harta karun apa yang mau kamu ajarkan ke orang lain. Selamat berkreasi ya!